Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Kalung berlian hadiah ulang tahun pernikahan ke-10 dari suamiku ini terasa mencekik leherku setiap adzan maghrib berkumandang. Sore itu, tukang mie ayam menatap kalungku dengan pucat, menyuruhku segera membuangnya, lalu pergi meninggalkan catatan. Saat kubuka, kenyataan mengerikan langsung menghantamku telak. Bab 1. Pemicu konflik. Denting gelas kaca yang beradu dengan sendok perak terdengar nyaring, membelah alunan musik klasik yang mengalun lembut di ruang tamu rumah mewah kami. Malam ini adalah malam perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Ruangan ini dihiasi dengan dekorasi elegan, perpaduan warna biru laut yang tegas dan gradasi biru lembut yang menenangkan. Namun, tidak ada satupun kedamaian yang kurasakan malam ini. Udara terasa dingin dan menusuk tulang, meskipun pendingin ruangan sudah diatur pada suhu normal. Aku berdiri di sudut ruangan, mencoba menyeimbangkan tubuhku yang terasa semakin ringan dan lemah. Di tengah kerumunan tamu undangan yang mengenakan pakaian terbaik mereka, ibu mertuaku berdiri dengan postur angkuh yang selalu menjadi ciri khasnya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hijau zamrud yang mencolok, memantulkan cahaya lampu gantung kristal di atas kami. Tangannya yang dipenuhi perhiasan emas melambai ke arah kerabat dan kolega bisnis suamiku, menarik perhatian semua orang. Lihatlah menantuku ini, saudara-saudara. Suara ibu mertuaku menggelegar, sengaja dikeraskan agar semua tamu mendengarnya. Ia berjalan mendekatiku, menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan yang tidak pernah ia sembunyikan selama 10 tahun terakhir. Wajahnya pucat pasi, badannya kurus kering seperti orang yang tidak pernah diberi makan. Kalau bukan karena anakku yang sukses besar dan berhati malaikat, perempuan ini pasti sudah mati kelaparan di pinggir jalan. Beberapa tamu terkekeh pelan, sebagian lain hanya tersenyum canggung sambil menatapku dengan tatapan kasihan. Aku hanya bisa diam. Kutundukkan kepalaku dalam-dalam. Tapi untung saja anakku ini sangat mencintai istrinya yang tidak tahu diuntung ini. Lanjut ibu mertuaku dengan nada suara yang semakin melengking. Ia menarik lengan suamiku agar berdiri di sebelahnya. Suamiku tampak gagah malam ini, mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang rapi. Senyumnya tampak begitu hangat dan menawan di mata para tamu. Lihat kalung berlian yang melingkar di lehernya itu. Anakku khusus memesannya dari luar negeri untuk merayakan malam ini. Berlian langka yang harganya tidak akan sanggup dibayangkan oleh akal sehat orang biasa. Bukankah dia menantu yang sangat beruntung? Suamiku merangkul pundakku dengan lembut. Jemarinya yang dingin menyentuh kulit leherku, tepat di dekat kalung berlian besar yang kini menempel ketat di sana. Sudahlah, ibu. Jangan bicara begitu. Aku memberikan kalung ini karena aku sangat mencintai istriku. Dia adalah jantung dari keluarga kita. Suamiku mengecup pelipisku di depan semua orang. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah langsung memenuhi ruangan. Mereka semua memuji betapa romantis dan sempurnanya suamiku. Betapa beruntungnya aku memiliki suami yang tampan, kaya raya, dan sangat setia. Namun, di balik semua senyuman dan kemeriahan itu, tubuhku gemetar hebat. Kalung berlian di leherku ini terasa hidup. Batu permata besarnya terasa sedingin es batu yang menempel langsung pada nadiku. Setiap kali aku menarik napas, rantai kalung ini terasa semakin menyempit, mencekik saluran udaraku perlahan-lahan. Kepalaku pusing dan pandanganku mulai kabur. Aku ingin berteriak dan merobek kalung ini dari leherku sekarang juga, tetapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku menoleh sedikit, mencari keberadaan anakku. Bocah laki-laki kecilku yang baru berusia 7 tahun itu sedang duduk anteng di sofa sudut, mengenakan kemeja biru yang serasi dengan ayahnya, asyik bermain dengan mainan baloknya tanpa menyadari ketegangan yang terjadi pada ibunya. Melihat wajah polos anakku, aku kembali menguatkan diri. Aku tidak boleh hancur sekarang. Ibu mertuaku kembali menatapku dengan tajam. Kenapa kau diam saja? Suamimu sudah memberikan hadiah semahal itu, dan kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih yang pantas di depan tamu-tamunya? Benar-benar perempuan tidak tahu tata krama. Seharusnya kau bersujud syukur karena anakku masih mau mempertahankanmu. Aku mengangkat wajahku perlahan. Kupaksakan otot-otot wajahku untuk menarik sebuah senyuman tipis, senyuman yang kosong tanpa nyawa. Terima kasih, suamiku. Terima kasih, ibu. Saya memang sangat beruntung, ucapku dengan suara parau yang hampir menyerupai bisikan. Ibu mertuaku mendengus sinis, merasa menang karena berhasil mempermalukanku di depan umum. Suamiku mengelus punggungku, berbisik pelan di telingaku dengan nada yang terdengar seperti ancaman yang dibungkus madu. Nikmati malammu,
Sayang, malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang dan tak terlupakan untuk kita berdua. Mereka berdua tertawa kecil, kembali berbaur dengan para tamu, meninggalkanku yang berdiri mematung. Mereka mengira aku diam karena aku lemah, sakit parah, dan hancur oleh hinaan mereka. Mereka mengira usiaku hanya tinggal menghitung jam malam ini. Suamiku dan ibu mertuaku saling melempar pandangan licik dari seberang ruangan, menunggu saat yang tepat untuk melihatku ambruk dan menghembuskan napas terakhir. Namun, mereka melakukan satu kesalahan besar yang sangat fatal. Mereka meremehkanku. Di bawah meja prasmanan, tangan kananku mengepal sangat erat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Di dalam genggamanku yang berkeringat dingin, terdapat sebuah kertas catatan kecil yang sudah lecek dan terlipat berulang kali. Catatan yang mengubah seluruh caraku memandang laki-laki yang kusebut suami selama 10 tahun ini. Mereka mengira malam ini adalah malam kemenanganku sebagai korban. Mereka tidak tahu bahwa di kepalaku, aku sudah menyusun rencana yang jauh lebih rapi dan mematikan. Malam ini, di rumah ini, tidak akan ada air mata kelemahan yang jatuh dariku. Aku membiarkan mereka merasa di atas angin, tertawa di atas penderitaanku. Biarkan mereka berpesta. Biarkan mereka merasa bahwa takdirku sudah berada di dalam genggaman tangan mereka. Aku terus mengelus kalung berlian yang mencekik ini, membiarkan energi dinginnya merambat ke tanganku. Aku tidak akan membuang kalung ini. Tidak sekarang. Karena malam ini, bukan nyawaku yang akan melayang. Semua kengerian dan perubahan drastis dalam hidupku ini berawal 3 hari yang lalu. Saat itu sore hari, matahari mulai turun dengan warna jingga yang perlahan memudar, digantikan oleh bayang-bayang senja yang menggelapkan sudut-sudut ruangan di rumah besar kami. Suamiku belum pulang dari kantor, dan ibu mertuaku sedang pergi ke salon. Aku baru saja selesai menemani anakku belajar dan menyuruhnya masuk ke kamar untuk beristirahat. Rumah terasa sangat sepi dan kosong, hanya terdengar detak jam dinding yang berirama monoton. Tepat ketika suara adzan maghrib pertama kali berkumandang dari masjid perumahan, aku merasakan sensasi aneh di leherku. Kalung berlian yang baru diberikan suamiku pagi harinya sebagai hadiah awal perayaan pernikahan kami, tiba-tiba terasa menyusut. Bukan hanya perasaan, tapi secara fisik rantai platina itu menekan kulitku. Semakin lantang gema adzan terdengar, semakin kuat kalung itu mencekikku. Aku terkesiap, memegang leherku sendiri dan berusaha melonggarkan rantainya, namun pengaitnya terasa mati. Tidak bisa dibuka. Nafasku tersengal. Aku berlari ke depan cermin besar di ruang tengah. Wajahku sudah pucat dan bibirku membiru. Di saat yang sama, melalui pantulan cermin, aku bersumpah melihat sebuah bayangan hitam tinggi besar berdiri tepat di belakangku, menatapku dengan mata merah menyala. Saat aku menoleh ke belakang, bayangan itu lenyap seketika, meninggalkan udara dingin yang berbau anyir darah dan kemenyan. Setelah adzan selesai, cekikan itu sedikit mengendur, menyisakan rasa perih di leher. Aku terduduk di lantai, berkeringat dingin dan ketakutan. Aku mencoba berpikir rasional, mungkin aku hanya kelelahan atau ini hanyalah serangan panik biasa karena beban pikiran di rumah. Untuk menenangkan diri dan mencari udara segar, aku memutuskan keluar rumah sejenak. Aku berjalan kaki keluar dari gerbang rumah mewah kami menuju jalan utama komplek, berniat membeli mie ayam gerobak langganan yang selalu mangkal di pertigaan jalan. Sore itu sepi. Lampu-lampu jalan baru saja menyala, memancarkan cahaya kekuningan. Aku memesan 1 porsi mie ayam untuk kubawa pulang. Tukang mie ayam itu, seorang pria parubaya yang biasanya selalu ramah dan banyak bicara, sedang meracik bumbu saat ia tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju lurus pada leherku. Aku menyadari ia menatap kalung berlianku. Awalnya aku mengira ia kagum pada kemilaunya, tapi saat aku melihat wajahnya, darah di tubuhku seakan berhenti mengalir. Wajah tukang mie ayam itu pucat pasi, matanya membelalak penuh kengerian, seolah ia baru saja melihat hantu. Tangannya yang memegang mangkuk bergetar hebat. Ia mencondongkan tubuhnya ke arahku melintasi gerobaknya. Ia melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar, lalu berbisik dengan suara parau yang bergetar. "Mbak, cepat buang kalung itu sekarang juga, atau Mbak akan menderita seumur hidup. Nyawa Mbak sudah ditandai." Aku mundur selangkah, terkejut dan bingung. Maksud Bapak apa? Ini cuma hadiah dari suami saya. Tukang mie ayam itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia buru-buru memasukkan bungkusan mie ayam ke dalam kantong plastik hitam, matanya terus melirik ke sekeliling dengan panik seakan ada yang mengawasi kami dari kegelapan. Ia menyerahkan kantong plastik itu kepadaku dengan paksa. Saat tangan kami bersentuhan, aku merasakan ia menyelipkan sesuatu ke telapak tanganku. Kertas kecil yang dilipat-lipat. "Jangan buka di sini.
Buka saat Mbah sendirian dan pastikan tidak ada cermin di dekat Mbah. Pergi sekarang. Mbah, tolong, cepat pulang. Tukang mie ayam itu langsung mendorong gerobaknya menjauh dengan tergesa-gesa, mengabaikan uang yang kusodorkan, meninggalkanku sendirian di bawah tiang lampu jalan yang berkedip. Sepanjang perjalanan pulang, langkahku terasa berat seperti menarik batu besar. Jantungku berdebar tak karuan. Udara malam terasa semakin dingin, dan kalung di leherku kembali berdenyut, mengirimkan sensasi dingin yang tidak wajar ke seluruh aliran darahku. Aku masuk ke rumah dengan tergesa-gesa, memastikan anakku masih tertidur lelap di kamarnya. Aku berlari menuju kamar mandi di kamarku, mengunci pintunya rapat-rapat, dan menutup cermin di atas wastafel dengan handuk mandi sesuai pesan pria tadi. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatan kertas kecil yang lusuh itu. Tulisan tangannya berantakan, ditulis dengan tinta pena hitam yang ditekan sangat kuat hingga nyaris merobek kertas. Apa yang tertulis di sana langsung menghancurkan seluruh kewarasan dan duniaku dalam hitungan detik. Isi catatan itu berbunyi, "Itu bukan berlian. Itu mata jin nasab. Suamimu tidak kaya karena kerja keras atau bisnis. Dia adalah pelaku pesugihan darah tingkat tinggi. Malam ini, di hari peringatan pernikahan kalian, nyawamu akan ditarik sebagai tumbal penyempurna janji suamimu kepada iblis. Kalung itu adalah pengikat jiwamu. Dan perempuan yang sering datang ke rumahmu mengaku sebagai rekan kerjanya. Dia bukan sekadar perempuan simpanan. Dia adalah dukun perantaranya yang merapal mantra dari jauh." Aku menjatuhkan kertas itu ke lantai ubin kamar mandi. Kakiku lemas tak bertulang, membuatku merosot dan jatuh terduduk di lantai yang dingin. Tanganku menutup mulutku sendiri kuat-kuat untuk menahan jeritan histeris yang memaksa keluar dari tenggorokanku. Air mata mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Semua kejanggalan selama 10 tahun pernikahan kami terangkai menjadi satu kebenaran yang kejam. Bisnis suamiku yang tiba-tiba melesat pesat tanpa ada kerja keras yang jelas. Uang yang mengalir deras masuk ke rekening tanpa henti. Kebiasaan suamiku yang melarang keras siapapun masuk ke ruang bawah tanah rumah kami dengan alasan itu adalah ruang kerjanya yang sangat rahasia. Sikap ibu mertuaku yang selama bertahun-tahun selalu mencemoohku tapi anehnya tidak pernah membiarkan suamiku menceraikanku. Mereka selalu menjagaku, bukan karena sayang, tapi karena aku dipelihara seperti ternak yang disiapkan untuk disembelih pada waktu yang tepat. Lalu ingatan tentang perempuan itu masuk ke kepalaku. Perempuan muda berpenampilan modis yang sering datang ke rumah, selalu membawakan suamiku bingkisan atau dokumen, menatapku dengan senyuman miring yang meremehkan. Suamiku selalu berkata dia hanya rekan bisnis penting. Aku tahu dari instingku bahwa ada sesuatu di antara mereka, tapi aku selalu menekan perasaanku demi keutuhan keluarga dan masa depan anakku. Kini aku tahu kenyataan yang jauh lebih buruk dari sekadar perselingkuhan. Mereka berkomplot untuk membunuhku demi kekayaan kotor yang membusuk ini. Malam itu, di dalam kamar mandi yang redup, aku menangis sejadi-jadinya meratapi nasibku yang bodoh karena begitu mudah ditipu. Aku merasa sangat kotor, tidur satu ranjang dengan monster pembunuh berdarah dingin selama bertahun-tahun. Ibu mertuaku, suamiku, dan perempuan simpanannya, mereka semua menikmati kemewahan dan makanan lezat di atas darah dan penderitaan orang lain, dan kini, di atas nyawaku sendiri. Namun, setelah berjam-jam menangis hingga air mataku mengering dan suaraku habis, rasa sedih dan takut yang menyelimutiku perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan pekat. Sesuatu yang panas membakar dadaku. Dendam. Aku melihat ke arah pintu kamar mandi, memikirkan wajah anakku yang sedang tidur lelap. Jika aku mati malam ini sebagai tumbal, suamiku akan terus melakukan ini. Dan suatu hari nanti, mungkin anakku yang akan menjadi tumbal berikutnya ketika jin itu meminta bayaran yang lebih mahal. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku menyentuh kalung berlian yang menempel ketat di leherku. Aku tidak akan membuangnya. Aku akan menggunakan alat kutukan ini untuk menghancurkan mereka semua dari dalam. Aku memungut catatan itu, melipatnya kembali, dan menggenggamnya erat-erat sebagai pengingat akan pengkhianatan ini. Malam itu, aku bersumpah, aku akan membalikkan keadaan sebelum malaikat maut sempat mengetuk pintuku. Malam itu, setelah berhasil menguasai diri dan menekan ketakutanku, aku mulai menyusun strategi. Suamiku tidak pulang. Ia mengirimkan pesan singkat mengatakan bahwa ada urusan bisnis mendadak di luar kota dan baru akan kembali lusa, tepat pada hari perayaan ulang tahun pernikahan kami. Aku tahu itu kebohongan. Ia pasti sedang bersama perempuan simpanan yang merangkap dukun itu, mempersiapkan ritual akhir untuk mengambil nyawaku. Ketidakhadiran suamiku memberikanku kesempatan emas. Malam berikutnya, saat seluruh penghuni rumah sudah tertidur,
termasuk ibu mertuaku yang mendengkur keras di kamarnya, aku menyelinap keluar dari kamar. Aku berjalan mengendap-endap tanpa alas kaki menyusuri lorong rumah yang dingin dan temaram, menuju satu-satunya tempat terlarang di rumah ini, ruang bawah tanah. Pintu kayu jati tebal yang menuju ke bawah selalu dikunci rapat dengan gembok besar berlapis kuningan. Selama ini, aku tidak pernah berani mendekat atau bertanya lebih jauh karena suamiku selalu membentak jika aku menyinggung soal ruangan ini. Namun malam ini, aku tidak peduli. Aku telah menemukan kunci cadangan gembok itu di laci terdalam meja kerja suamiku yang ada di ruang baca, tempat yang tidak pernah ia sangka akan kusentuh. Dengan tangan gemetar, kumasukkan anak kunci ke dalam lubang gembok. Terdengar bunyi klik yang keras memecah keheningan malam, disusul suara derit engsel pintu yang sudah lama tidak diminyaki saat aku mendorongnya terbuka. Udara pengap dan bau busuk yang menyengat langsung menyergap hidungku. Bau anyir darah kering, kemenyan yang dibakar, dan bunga melati yang layu bercampur menjadi satu. Aku menutup hidung dengan ujung bajuku dan melangkah turun menyusuri tangga semen yang lembab. Hanya ada satu lampu bohlam redup yang berayun pelan di tengah ruangan. Saat mataku mulai menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang, lututku seketika lemas melihat pemandangan di depanku. Di tengah ruangan bawah tanah itu terdapat sebuah altar batu yang kotor dan bernoda kehitaman. Di atasnya, berserakan tulang belulang hewan kecil yang sudah mengering, cawan tembaga berisi cairan merah pekat yang sudah mengental, dan sesajen berupa kembang 7 rupa yang mulai membusuk. Namun, yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak adalah apa yang terletak tepat di tengah altar tersebut. Sebuah boneka jerami berukuran sekepalan tangan yang dililit benang merah. Di bagian wajah boneka itu, ditempelkan selembar foto diriku yang diambil saat hari pernikahan kami. Dan yang paling mengerikan, belasan jarum berkarat tertancap dalam-dalam di sekujur tubuh boneka itu, tepat di bagian leher dan dada. Pemandangan itu menjelaskan rasa sakit dan cekikan yang selalu kurasakan setiap menjelang malam. Aku memalingkan wajah, menahan mual yang luar biasa. Mataku kemudian tertuju pada sebuah meja kayu kecil di sudut ruangan yang dipenuhi tumpukan buku kuno bersampul kulit binatang yang sudah terkelupas dan kertas-kertas perkamen usang. Aku mendekati meja itu dan mulai membaca lembaran-lembaran yang terbuka. Itu adalah buku panduan ritual dan catatan perjanjian darah yang ditulis dengan huruf Jawa kuno dan bahasa yang tidak sepenuhnya kupahami. Namun, ada satu buku bersampul merah gelap yang halamannya terbuka lebar, seolah baru saja dibaca. Buku itu berisi detail tentang ritual pesugihan yang dilakukan suamiku. Aku membaca setiap baris kalimat dengan teliti, mencari celah, mencari apa saja yang bisa kugunakan untuk melawan. Ritual ini menuntut tumbal nyawa manusia setiap 10 tahun sekali. Dan tahun ke-10 itu adalah sekarang. Tanganku berhenti membalik halaman saat mataku menangkap sebuah paragraf peringatan yang ditulis dengan tinta merah tebal di bagian bawah halaman. Jantungku berdebar kencang saat aku membaca perlahan kalimat demi kalimat tersebut. Itu adalah aturan absolut dari entitas gaib yang mereka sembah, sebuah kelemahan fatal dari perjanjian kotor ini. Jika sang tumbal menyadari posisinya sebelum matahari terbenam pada hari penyerahan, dan sang tumbal mampu menodai benda pengikat kutukan dengan darah dan rambut dari garis keturunan si pembuat janji, maka perjanjian darah dinyatakan batal. Jin penguasa akan murka besar karena merasa ditipu. Kutukan akan berbalik memakan si pembuat janji beserta seluruh garis keturunan darah dagingnya secara instan, tanpa sisa. Aku membaca paragraf itu berulang-ulang hingga setiap katanya terukir abadi di otakku. Inilah senjata yang kucari. Syarat pertama sudah kupenuhi. Aku sudah menyadari bahwa aku adalah tumbal sebelum hari penyerahan tiba. Sekarang, yang kubutuhkan hanyalah syarat kedua, menodai benda pengikat, kalung berlian di leherku ini, dengan darah dan rambut dari garis keturunan suamiku. Pikiranku berputar cepat. Garis keturunan suamiku. Aku butuh darah suamiku dan rambut ibu mertuaku. Aku bergegas naik kembali ke atas, mengunci pintu ruang bawah tanah itu dengan rapi seperti semula, seolah tidak ada yang pernah memasukinya. Aku kembali ke kamarku dan mulai bergerak cepat. Aku pergi ke kamar mandi, membuka kabinet kaca di atas wastafel tempat suamiku menyimpan perlengkapan pribadinya. Aku mengambil pisau cukur lipat miliknya. Dengan sangat hati-hati, aku mengusapkan ujung jariku ke bagian sela bilah pisaunya. Ada bekas noda kecoklatan di sana. Darah suamiku yang mengering akibat luka cukur beberapa hari lalu. Itu tidak cukup. Aku butuh darah yang lebih banyak atau DNA yang kuat. Lalu aku teringat sesuatu. Aku berlari menuju meja rias suamiku, membuka laci tempat ia menyimpan jam tangan mewahnya. Aku mengambil salah satu jam tangan dengan tali kulit yang paling sering ia pakai. Dengan ujung peniti, aku mengorek kotoran dan serpihan kulit mati yang menempel di sela-sela jalinan tali kulit jam tersebut.
Aku mengumpulkan serpihan itu di atas selembar tisu. Ini mungkin bisa menjadi pengganti darah yang memadai. Selanjutnya, aku mengendap-endap menuju kamar ibu mertuaku. Pintunya sedikit terbuka. Aku mendengar dengkurannya yang keras dan teratur. Aku merangkak perlahan mendekati meja riasnya di sudut kamar. Di atas sana, tergeletak sisir rambut berbulu halus yang selalu ia gunakan setiap malam sebelum tidur. Aku mengambil sisir itu dan menarik dengan hati-hati beberapa helai rambut putih bercampur hitam yang tersangkut di giginya. Aku mendapatkan apa yang kubutuhkan. Kembali di kamarku, aku duduk di tepi ranjang dengan napas terengah-engah. Aku memiliki senjataku, rambut ibu mertuaku dan serpihan kulit suamiku. Aku melepas perlahan kalung berlian yang menempel ketat di leherku. Pengaitnya masih terasa kaku, tetapi aku memaksanya dengan keras hingga jemariku berdarah tergores pengait platina. Kalung itu terlepas dan jatuh ke pangkuanku. Batu berlian besarnya terasa sangat dingin, nyaris membekukan kulitku. Aku membalik bagian belakang liontin berlian itu. Dengan tangan gemetar tapi penuh tekad, aku menjejalkan serpihan kulit suamiku ke celah kecil di balik ikatan berlian. Kemudian, aku melilitkan helaian rambut ibu mertuaku dengan kencang di sekitar pengait kalung hingga menyatu dengan rantainya. Seketika itu juga, kalung berlian itu terasa berdenyut hebat di tanganku, seolah ada jantung yang berdetak di dalamnya. Warnanya memudar sejenak sebelum kembali bersinar dengan kilau kemerahan yang mengerikan. Aku kembali memasangkan kalung itu ke leherku. Rasa dingin yang mencekik itu telah hilang, digantikan oleh sensasi hangat yang aneh. Kini, target kutukan itu telah berbalik. Benda ini bukan lagi pengikat jiwaku. Ini adalah alat hukuman mati untuk suamiku dan ibu mertuaku. Sejak malam penemuan di ruang bawah tanah itu, aku berhenti menjadi korban yang pasif. Aku berhenti menjadi perempuan bodoh yang menangisi nasib dan memohon belas kasihan. Aku menghapus sisa air mataku dan membiarkan hati nuraniku membeku. Kini, aku adalah sutradara dari drama kematian yang akan kugelarkan sendiri. Hari ini adalah hari peringatan pernikahan kami. Hari di mana seharusnya nyawaku dicabut. Pagi ini suamiku pulang dari perjalanan bisnisnya, dengan wajah cerah dan pura-pura merindukanku. Ia membawakan sebuket bunga lili putih besar, bunga yang sering dikaitkan dengan kematian, dan mengecup keningku. Selamat ulang tahun pernikahan, sayangku. Malam ini kita akan merayakannya secara besar-besaran bersama keluarga dan kolega. Ibu sudah mengatur semuanya, ucapnya lembut. Aku membalas senyumannya dengan sempurna. Senyum seorang istri penurut yang bodoh. Terima kasih, suamiku. Aku sudah memakai kalung hadiah darimu. Indah sekali. Tapi akhir-akhir ini aku merasa kurang sehat. Kepalaku sering pusing dan badanku lemas. Mungkin karena terlalu lelah menyiapkan perayaan ini. Mendengar keluhanku, mata suamiku berbinar sekilas, sebuah kilatan kepuasan yang kejam. Ia mengira ritualnya mulai bekerja perlahan-lahan menyedot energi kehidupanku. Oh, kasihan sekali istriku. Kau harus banyak istirahat siang ini. Malam ini kau harus tampil sempurna sebagai ratu di pestaku, ujarnya sambil membelai rambutku dengan pura-pura penuh kasih sayang. Aku mengangguk patuh dan kembali ke kamar dengan langkah gontai yang kubuat-buat. Di dalam kamar, senyum patuhku lenyap. Aku mematut diri di cermin, memastikan aktingku sebagai orang sakit parah sangat meyakinkan. Aku sengaja menggunakan riasan pucat di wajahku, membuat bayangan gelap di bawah mataku agar terlihat seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Aku meniru persis raut wajah orang yang nyawanya perlahan-lahan dikuras oleh ilmu hitam. Siang harinya, aku diam-diam keluar rumah melalui pintu belakang saat ibu mertuaku sibuk mengatur dekorasi bunga di ruang tamu dan suamiku pergi mandi. Aku berjalan cepat menuju pertigaan komplek, menuju gerobak mie ayam milik pria bernama Taufik itu. Taufik sedang membersihkan mangkuk saat melihatku datang. Wajahnya kembali pucat melihat kalung itu masih melingkar di leherku. Mbah, kenapa kalungnya belum dibuang? Mbah cari mati. Desisnya panik sambil menarikku ke balik gerobaknya agar tidak terlihat orang lewat. Saya tidak akan membuangnya, Pak Taufik. Jawabku tenang, suaraku datar dan dingin, membuat Taufik tertegun. Saya sudah tahu semuanya. Saya sudah masuk ke ruang bawah tanah dan membaca perjanjian darah itu. Mata Taufik terbelalak lebar. Mbah nekat sekali. Mbah bisa dibunuh sebelum malam hari kalau ketahuan. Saya butuh bantuan Bapak. Ucapku menatap lurus ke matanya. Bapak bukan sekadar tukang mie ayam biasa, kan? Bapak tahu terlalu banyak tentang pesugihan kalung ini. Taufik menunduk dalam, menghela napas panjang dan berat. Ia terlihat bimbang sebelum akhirnya mengangguk pelan. Dulu,
Saya adalah akuntan kepercayaan ayah suami Mbak. Saya yang mengurus semua uang haram hasil pesugihan itu sejak awal. Tapi 10 tahun lalu, saat suami Mbak mengambil alih perjanjian itu, dia menumbalkan istri pertama saya yang kebetulan tahu rahasia mereka. Dia membuat seolah-olah istri saya gantung diri karena depresi. Saya kabur dari keluarga itu dan menyamar jadi tukang mie ayam di sini hanya untuk mengawasi, menunggu hari di mana keluarga iblis itu hancur. Aku tidak terkejut mendengar fakta bahwa suamiku adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Kebencianku justru semakin mengeras. Kalau begitu, mari kita hancurkan mereka malam ini, Pak Taufik. Pembalasan untuk istri Bapak, dan pembebasan untuk saya. Apa yang harus saya lakukan, Mbak? Tanyanya, suaranya kini dipenuhi tekad yang sama kuatnya dengan milikku. Pastikan Bapak hadir di depan rumah saya nanti malam saat puncak acara. Tunggu aba-aba dari saya. Dan tolong, bawa polisi. Beritahu mereka ada rencana pembunuhan berencana dan penipuan besar-besaran di rumah keluarga Danu malam ini. Perintahku dengan nada tegas. Taufik mengangguk mantap. Saya akan siapkan segalanya, Mbak. Aku berbalik dan kembali menyelinap masuk ke rumah. Persiapanku sudah sempurna. Senjata pembalik kutukan sudah terpasang rapi di leherku. Saksi dan bantuan hukum sudah disiapkan oleh Taufik. Sekarang, aku hanya perlu memainkan peranku sebagai korban yang menderita sebaik mungkin, sambil menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan bom kehancuran kepada mereka semua. Sore menjelang maghrib, aku duduk di depan meja rias, mengenakan gaun yang dipilihkan oleh ibu mertuaku. Gaun mewah yang terasa seperti kain kafan yang dipersiapkan untuk kematianku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah pucat, mata kosong, dan kalung berlian besar yang melingkar sempurna di leher. Aku tersenyum tipis ke arah cermin. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Mari kita lihat, siapa yang akan meregang nyawa malam ini. Malam semakin larut, dan pesta perayaan pernikahan kami sedang berada di puncak kemeriahannya. Suamiku dan ibu mertuaku sibuk bersulang anggur merah dengan rekan-rekan bisnis mereka. Tertawa lepas seolah beban dunia tidak pernah menyentuh pundak mereka. Mereka terus melirik ke arahku yang duduk menyendiri di sofa sudut ruangan. Tersenyum miring melihat tubuhku yang sengaja kubuat gemetar dan napasku yang kubuat tersengal-sengal. Tepat pukul 9 malam, lampu hias di seluruh ruangan tiba-tiba berkedip-redup, diikuti udara dingin tak wajar yang berhembus menembus celah jendela yang terkunci rapat. Suara musik klasik yang mengalun dari pelantang suara mendadak terdengar sumbang, seperti kaset pita yang kusut. Beberapa tamu saling bertatapan bingung, tapi suamiku dengan cepat menguasai keadaan, tertawa dan mengatakan itu hanya gangguan listrik biasa. Namun, aku tahu itu bukanlah gangguan listrik. Waktunya telah tiba. Entitas gaib itu mulai mencium aroma dari benda pengikat yang telah kunodai. Aku melihat perubahan drastis pada wajah Maya, perempuan simpanan sekaligus dukun suamiku, yang berdiri angkuh di dekat meja prasmanan. Maya mengenakan gaun merah menyala yang sangat provokatif, tatapan matanya tajam memindai sekeliling ruangan. Tiba-tiba, mata Maya terbelalak lebar menatap bayangannya sendiri di cermin besar ruang tamu. Ia melihat bayangan hitam tinggi besar bermata merah menyala, persis seperti yang kulihat tempo hari, berdiri tepat di belakang suamiku, bukan di belakangku. Maya menjatuhkan gelas anggurnya hingga pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu membuat seluruh tamu menoleh ke arahnya. Wajah Maya pucat pasi, napasnya memburu. Ia menatap suamiku dengan pandangan penuh kengerian. "Maya? Ada apa?" tanya suamiku, mencoba terdengar tenang meski rahangnya mengeras karena Maya membuat keributan di pestanya. Di belakangmu." Maya terbata-bata, menunjuk ke arah belakang suamiku dengan tangan bergetar hebat. Namun, saat suamiku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik keheranan. Belum sempat suamiku menenangkan Maya, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari arah kamar mandi tamu di lantai 1. Itu suara ibu mertuaku. Suamiku segera berlari mendobrak pintu kamar mandi, diikuti beberapa tamu dan diriku yang berjalan tertatih-tatih di belakang. Pemandangan di dalam kamar mandi sungguh mengerikan. Ibu mertuaku meringkuk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat sambil menutup telinganya rapat-rapat. Air dari keran wastafel mengalir deras. Namun yang keluar bukanlah air jernih, melainkan cairan merah kental berbau anyir darah yang menyengat. Di kaca cermin wastafel, tertulis sebuah kalimat dari noda darah itu. Pembatalan janji. Darah dibayar darah. Suamiku tertegun. Wajahnya seputih kapas. Ia menatap tulisan di cermin itu, lalu menoleh ke arah Maya yang baru saja tiba di ambang pintu kamar mandi. Keduanya bertukar pandang dengan penuh kepanikan dan kebingungan.
Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ritual mereka seharusnya berjalan lancar mencabut nyawaku perlahan. Tapi teror ini justru menyerang mereka berdua. Aku berdiri di balik punggung para tamu yang berkerumun, menyembunyikan senyum puas yang terbentuk di bibirku. Kalung berlian di leherku terasa semakin hangat, seolah memberikan energi kepadaku sementara energi kehidupan suamiku dan ibunya mulai dihisap habis-habisan oleh entitas gelap yang kini berbalik memburu mereka. Apa yang kau lakukan, Maya? Bisik suamiku penuh amarah tertahan saat menarik Maya menjauh dari kerumunan, namun aku masih bisa mendengarnya. Kenapa sasarannya meleset? Kenapa ibu yang diteror? Aku tidak tahu. Mantranya sudah benar. Targetnya ada pada kalung itu. Balas Maya dengan suara bergetar ketakutan. Ada yang salah. Jin itu marah. Bau darah di benda pengikatnya bukan darah tumbal, tapi darah pembuat janji. Mendengar itu, suamiku langsung menatap tajam ke arah leherku. Ia melihat kalung berlian yang melingkar sempurna di leherku, namun ada yang berbeda. Kalung itu tidak lagi memancarkan kilau putih kebiruan, melainkan memendarkan cahaya merah redup yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terlibat dalam ilmu hitam. Mata suamiku membelalak ngeri, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Paranoia mulai menguasai pikirannya. Ia menatap ibu mertuaku yang terus meracau ketakutan, lalu menatap Maya yang terus mundur menjauhinya. Pertahanan mental mereka mulai hancur, dikikis oleh ketakutan terhadap konsekuensi fatal dari ritual pesugihan yang gagal. Setelah insiden di kamar mandi, suasana pesta menjadi sangat tegang dan canggung. Tamu-tamu undangan mulai berpamitan pulang satu persatu dengan alasan yang dibuat-buat, tak ingin terlibat lebih jauh dalam keganjilan rumah kami. Pukul 11 malam, rumah mewah ini akhirnya kosong, hanya menyisakan aku, suamiku, ibu mertuaku yang masih shock, dan Maya yang enggan pulang karena ketakutan. Suamiku mondar-mandir di ruang tengah seperti singa yang terkurung dalam kandang. Wajah tampannya kini terlihat kusut dan penuh keringat dingin. Ia berjalan ke arahku yang masih duduk diam di sofa, mencengkeram bahuku dengan kasar. Apa yang kau lakukan pada kalung itu? Bentaknya dengan suara parau, matanya merah menyala penuh amarah dan ketakutan. Kau tahu sesuatu kan? Jawab aku. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan tatapan kosong yang telah kupersiapkan. Aku tidak tahu apa-apa, suamiku. Bukankah kau yang memberikannya padaku? Kalung ini mencekiku sepanjang hari. Jangan bohong. Maya ikut membentak, berjalan mendekat dengan wajah garang meski tubuhnya masih gemetar. Pasti kau yang merusak benda pengikatnya. Kau menaruh sesuatu di kalung itu kan? Jin itu sekarang memburu kami. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat lambat dan dingin, yang belum pernah mereka lihat dariku selama 10 tahun terakhir. Senyuman itu membuat langkah Maya terhenti seketika. Aku berdiri perlahan. Tubuhku tidak lagi terlihat lemah atau sakit. Aku berdiri tegak, memancarkan aura dominasi yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Memangnya apa yang kuharapkan dari seorang pesuruh rendahan sepertimu, Maya? Ucapku dengan suara tenang namun mengiris tajam, memecah keheningan ruangan. Kau pikir kau dukun yang hebat? Kau hanyalah bidak catur yang terlalu bodoh untuk menyadari bahwa kau sedang dipermainkan. Suamiku dan Maya tertegun. Mereka menatapku seolah aku adalah orang asing yang baru saja merasuki tubuh istri penurut ini. Apa maksudmu? Desis suamiku, melangkah mundur perlahan. Aku melepas kalung berlian itu dari leherku dengan satu tarikan keras hingga pengaitnya putus, lalu melemparnya tepat ke dada suamiku. Kalung itu jatuh ke lantai dengan suara bergemerincing yang nyaring. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa selama 10 tahun ini, suamiku. Aku berjalan mendekatinya, langkahku mantap tanpa keraguan. Kau pikir aku tidak tahu bahwa kekayaanmu ini berasal dari darah orang-orang yang tidak berdosa? Kau pikir aku tidak tahu bahwa ayahmu, Surya, membunuh guru spiritual aslinya puluhan tahun lalu demi mencuri kitab perjanjian darah pesugihan ini? Mendengar nama ayahnya disebut dengan konteks yang sangat rahasia, wajah suamiku memucat seketika. Dari mana kau tahu nama dan kejadian itu? Karena guru spiritual yang dibunuh ayahmu dengan keji itu, aku menghentikan langkahku tepat di depan suamiku, menatap lurus ke dalam matanya yang dipenuhi teror absolut. Adalah ayah kandungku. Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara napas suamiku yang terengah-engah dan rintihan pelan ibu mertuaku dari sudut ruangan. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri menyadari kebenaran yang baru saja terungkap. Kau. Suamiku menunjuk wajahku dengan jari bergetar hebat. Kau sengaja menikahiku. Tentu saja, jawabku. Senyum dingin kembali menghiasi bibirku.
Kau pikir aku mau menghabiskan masa mudaku hidup bersama pembunuh sepertimu jika bukan karena dendam? Aku tahu ayahmu mencuri ilmu itu. Aku tahu kau meneruskan ritual kotornya. Dan aku tahu, aturan absolut dari pesugihan ini, jin itu hanya akan memangsa pembuat janji dan keturunannya jika ada darah dari garis keturunan yang sama menodai benda pengikat pada hari penyerahan. Aku menunjuk kalung berlian di lantai. Aku sengaja diam, membiarkanmu merasa menang. Membiarkanmu berselingkuh dengan dukun palsu bodoh ini. Aku memancingmu menumbalkanku di ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Karena aku butuh kau membuat benda pengikat yang kuat. Darah dari pisau cukurmu dan rambut ibumu sudah menyatu dengan berlian itu. Perjanjianmu batal, dan jin nasabmu sekarang kelaparan menuntut bayaran. Suamiku jatuh terduduk di lantai, meremas rambutnya dengan putus asa. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini, bukan aku yang menjadi mangsanya. Ia menyadari bahwa ia telah memelihara harimau buas di dalam rumahnya sendiri selama 10 tahun, menunggu dengan sabar untuk menerkamnya di saat yang paling mematikan. Kau iblis! Bisik suamiku dengan suara parau. Tidak, sayang. Aku hanyalah cermin dari perbuatanmu sendiri, balasku dingin. Waktu bermain sudah habis. Selamat menikmati sisa malammu bersama peliharaan gaibmu. Ruangan tengah yang luas dan mewah ini mendadak terasa sangat hampa dan kedap suara. Udara yang sejak tadi sudah terasa dingin kini berubah menjadi beku, seolah-olah kami semua tiba-tiba dipindahkan ke dalam lemari pendingin raksasa penyimpan mayat. Bau busuk yang sangat menyengat, perpaduan antara aroma daging terbakar, darah kering, dan kemenyan yang teramat pekat, menyeruak keluar dari pori-pori lantai marmer di bawah kaki kami. Lampu gantung kristal di atas kami tidak lagi berkedip, melainkan mati total, menyisakan cahaya remang-remang kebiruan dari kilat petir yang mulai menyambar di luar jendela. Meskipun tidak ada tanda-tanda hujan turun. Suamiku masih terduduk di lantai dengan tubuh bergetar hebat. Wajah tampannya yang selalu ia banggakan kini tampak mengerut. Pucat pasi seperti mayat yang darahnya telah dikuras habis. Matanya membelalak lebar, menatapku dengan campuran antara ketidakpercayaan, keputusasaan, dan ketakutan yang paling murni. Ia mencoba membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, mungkin untuk memohon ampun atau melontarkan kutukan, tetapi pita suaranya seolah lumpuh. Hanya suara napasnya yang tersengal-sengal dan berbunyi serak yang terdengar memecah keheningan yang mencekam ini. Di sudut lain, ibu mertuaku meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan di tengah badai. Perempuan tua yang biasanya selalu tampil angkuh dengan perhiasan emas yang menyilaukan mata itu kini terlihat sangat menyedihkan. Gaun sutra mahalnya kusut dan basah oleh keringat dingin. Ia terus-menerus memeluk kedua lututnya, menyembunyikan wajahnya di antara lengannya sambil meracaukan kalimat-kalimat doa yang terpotong-potong. Doa yang tidak akan pernah sampai ke langit karena jiwanya telah lama ia gadaikan kepada kegelapan demi harta duniawi. Maya, perempuan yang menyebut dirinya dukun hebat, perlahan bangkit dari lantai. Wajahnya yang tadi ketakutan kini berubah menjadi topeng kemarahan yang liar. Ia menolak untuk menerima kekalahan. Matanya memerah, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia menatapku dengan kebencian yang mendalam, merasa harga dirinya sebagai praktisi ilmu hitam diinjak-injak oleh seorang istri yang selama ini ia anggap bodoh dan lemah. Kau pikir kau sudah menang? Jerit Maya dengan suara yang melengking tajam, memecahkan gendang telinga. Kau hanya anak dari guru spiritual rongsokan yang sudah mati. Aku telah mempelajari ilmu ini selama bertahun-tahun. Aku yang memegang kendali atas entitas ini. Aku akan mengikat jin itu kembali dan menyuruhnya mencabik-cabik tubuhmu malam ini juga. Maya mulai merapal mantra dengan kecepatan yang luar biasa. Ia mengayunkan kedua tangannya ke udara, menari-nari dengan gerakan yang tidak wajar dan kaku seolah tulang-tulangnya ditarik oleh benang tak kasat mata. Bahasa yang keluar dari mulutnya terdengar sangat kasar, dipenuhi dengan desisan dan geraman hewan buas. Udara di sekitarnya mulai berputar, membentuk pusaran angin kecil yang membawa bau tanah kuburan. Ia mencoba memanggil kembali energi gelap yang mulai liar di ruangan ini, berusaha memaksakan kehendaknya pada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Aku hanya berdiri diam menatapnya. Tidak ada sedikitpun rasa takut di hatiku. Aku tidak mencoba menghentikannya. Aku bahkan tersenyum dingin melihat betapa bodoh dan sempitnya pemahaman perempuan ini tentang hukum karma gaib. Ia tidak menyadari bahwa jin nasab, apalagi jin yang terikat oleh perjanjian darah tingkat tinggi, bukanlah anjing peliharaan yang bisa disuruh-suruh sesuka hati. Ketika janji dilanggar dan benda pengikat dinodai oleh darah si pembuat janji, jin itu tidak lagi memiliki tuan. Ia menjadi entitas kelaparan yang hanya mengenal satu tujuan, menagih utang darah kepada garis keturunan yang telah mengkhianatinya. Lakukanlah, Maya, ucapku dengan suara datar dan tenang,
Suaraku menggema di ruangan yang gelap itu mengalahkan suara teriakannya. Panggil tuanmu. Lihat apakah ia masih mengenalimu sebagai perantaranya, atau ia hanya melihatmu sebagai hidangan pembuka. Tiba-tiba, suara rapal mantra Maya terhenti. Tenggorokannya tercekat seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya dari dalam. Matanya melotot menatap ke arah dadanya sendiri. Di balik gaun merahnya, mulai muncul pendaran cahaya api berwarna hitam kemerahan. Kulitnya mulai melepuh dan mengeluarkan asap berbau daging panggang. Maya menjerit dengan suara yang tidak menyerupai suara manusia lagi. Ia menggaruk-garuk dadanya sendiri dengan panik, merobek gaun mewahnya, mencoba mengeluarkan sesuatu yang membakar dirinya dari dalam. Namun, tidak ada api yang terlihat di luar. Api itu membakar organ dalamnya. Itulah bayaran bagi seorang perantara yang gagal menahan amarah entitas yang ia panggil. Maya meronta-ronta di lantai, menghantamkan kepalanya ke marmer berulang kali hingga darah segar mengucur dari pelipisnya. Jeritannya semakin lama semakin melemah, berganti menjadi suara rintihan tertahan. Kulitnya dengan cepat berubah warna menjadi hitam legam seperti arang kayu, mengering, dan retak-retak. Dalam hitungan detik, perempuan yang tadi berdiri dengan sombong itu kini tergeletak kaku di lantai. Tubuhnya hangus terbakar dari dalam tanpa meninggalkan satu percikan api pun di sekitarnya. Suamiku menyaksikan kematian mengerikan Maya dengan mata kepala sendiri. Ia mencoba merangkak mundur, menjauh dari mayat Maya yang masih mengeluarkan asap tipis, tapi kakinya tidak memiliki tenaga. Ia membentur kaki sofa dan tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Air mata ketakutan mengalir deras di pipinya. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air, mencoba bernapas di ruangan yang oksigennya seolah telah diisap habis oleh kegelapan. Istriku, tolong aku, maafkan aku. Suamiku akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Suaranya sangat lemah dan menyedihkan. Aku akan memberikan semua hartaku padamu. Aku akan menyerahkan seluruh aset, perusahaan, semuanya. Tolong, hentikan ini. Aku tidak mau mati. Aku mohon. Aku melangkah perlahan mendekatinya. Suara ketukan hak sepatuku di lantai marmer terdengar, seperti detak jam kematian yang menghitung mundur sisa hidupnya. Aku berhenti tepat di depannya, menunduk menatap laki-laki yang selama 10 tahun ini tidur di sampingku, tersenyum padaku, memelukku, sambil diam-diam menghitung mundur hari kematianku. Laki-laki yang sama yang telah membunuh ayah kandungku demi kekayaan kotor ini. Kau tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadaku, suamiku, jawabku dengan nada sedingin es. Semua harta yang kau banggakan itu bukan milikmu. Itu adalah ilusi yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Dan aku tidak menghentikan apapun, karena aku bukan pembunuh sepertimu. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya kembali kepada pemiliknya. Aku hanya memastikan hukum alam semesta berjalan sebagaimana mestinya. Saat aku menyelesaikan kalimatku, lantai rumah bergetar hebat layaknya gempa bumi-bumi tektonik. Kaca-kaca jendela pecah berhamburan ke dalam ruangan, membiarkan angin malam yang dingin berhembus masuk dengan kencang. Bayangan-bayangan di dinding mulai memanjang dan bergerak secara tidak wajar, berkumpul menjadi satu titik di tengah ruangan, tepat di atas kalung berlian yang tadi kulemparkan ke lantai. Dari titik kegelapan itu, sebuah sosok perlahan bangkit. Sosok itu tidak memiliki bentuk fisik yang utuh. Ia adalah gumpalan asap hitam pekat yang berputar cepat, dipenuhi dengan ribuan mata berwarna merah darah yang berkedip secara acak dan mulut-mulut menganga yang mengeluarkan suara ratapan memilukan. Ukurannya terus membesar hingga menyentuh langit-langit ruangan. Hawa panas dan dingin menyerang kulit kami secara bergantian. Inilah wujud asli dari keserakahan suamiku. Inilah entitas yang selama ini memberinya kekayaan. Sosok itu melayang mendekati suamiku. Ia tidak memperhatikanku sama sekali. Darah dan energi pelindung dari ayah kandungku, dipadukan dengan posisiku sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian yang telah dibatalkan, membuatku sama sekali tidak terlihat oleh mata-mata merah tersebut. Aku aman di dalam pusaran badai ini. Suamiku menjerit sejadi-jadinya saat tentakel-tentakel asap hitam keluar dari sosok itu dan melilit tubuhnya. Tentakel itu menembus kulitnya, masuk ke dalam pori-porinya, mencari jiwa yang telah ia janjikan. Suamiku terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Matanya berbalik ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Ia menggelepar-gelepar di udara, mulutnya terbuka lebar mengeluarkan erangan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata manusia. Setiap kekayaan yang ia nikmati selama puluhan tahun kini ditagih kembali dengan rasa sakit yang berlipat ganda untuk setiap keping emas yang ia terima. Di sudut ruangan, ibu mertuaku akhirnya melihat wujud asli dari dewa kekayaan yang selama ini ia puja dalam diam.
Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung oleh akal sehat manusia normal. Batas kewarasannya hancur berkeping-keping. Ibu mertuaku mulai tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya melengking dan kosong, berpadu dengan jeritan kesakitan suamiku. Ia merobek gaun sutranya sendiri, mencakar wajahnya hingga berdarah, dan terus tertawa sambil menatap ke arah langit-langit dengan mata yang membelalak liar. Pikirannya telah putus, tenggelam ke dalam lautan kegilaan yang absolut. Aku berdiri diam menyaksikan penghakiman gaib ini terjadi tepat di depan mataku. Tidak ada penyesalan. Tidak ada belas kasihan. Aku hanya melihat keadilan yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Ketika entitas raksasa itu akhirnya menarik seluruh jiwa suamiku, tubuh laki-laki itu jatuh berdebum ke lantai seperti boneka rusak yang talinya baru saja digunting. Ia tidak mati. Jantungnya masih berdetak samar, tapi matanya kosong tanpa kehidupan. Jiwanya telah ditarik ke dimensi lain untuk disiksa selamanya, meninggalkan cangkang daging yang hanya bisa bernapas tanpa bisa berpikir atau merasakan apapun lagi. Entitas hitam itu perlahan menyusut, tertarik kembali ke dalam lantai marmer bersamaan dengan lenyapnya kalung berlian yang menjadi pemicunya. Suasana ruangan kembali hening dan dingin. Bau busuk perlahan menguap, digantikan oleh bau udara malam yang segar setelah badai berlalu. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat yang selama 10 tahun ini menindih dadaku akhirnya terangkat sepenuhnya. Aku berjalan melewati tubuh kaku suamiku dan ibu mertuaku yang masih terus tertawa gila di sudut ruangan. Aku melangkah naik ke lantai 2, menuju kamar anakku. Aku membuka pintunya dengan hati-hati. Anak laki-lakiku masih tertidur lelap di ranjangnya, memeluk boneka beruangnya dengan tenang. Ia sama sekali tidak mendengar keributan mengerikan yang terjadi di lantai bawah. Kutukan itu telah putus. Garis darah kutukan itu berhenti di tubuh suamiku dan tidak akan pernah menyentuh anakku. Malam ini, aku tidur dengan damai untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, di kursi berlengan di samping ranjang anakku, menjaganya hingga matahari terbit membawa harapan baru. Waktu berlalu tanpa terasa. Sudah 1 tahun berlalu sejak malam perayaan ulang tahun pernikahan ke-10 yang berujung pada kehancuran keluarga suamiku. Sore ini, langit Jakarta Barat diwarnai guratan jingga keemasan yang menenangkan. Matahari perlahan turun di ufuk barat, bersiap menyerahkan tugasnya pada malam. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah sehabis hujan ringan yang turun siang tadi. Saat suara adzan maghrib berkumandang dari kejauhan, aku sedang berdiri di teras belakang rumah baruku. Tidak ada lagi rasa sesak di dada. Tidak ada lagi sensasi dingin yang mencekik leherku. Suara panggilan ibadah itu kini kembali terdengar merdu dan mendamaikan hati, mengusir semua bayangan kelam yang pernah menghantui hidupku. Aku memejamkan mata sejenak, meresapi kebebasan yang harus kubayar dengan 10 tahun kebohongan dan 1 malam penuh teror. Aku kini tinggal di sebuah rumah berdesain minimalis yang nyaman, jauh dari hiruk-pikuk kota dan jauh dari kenangan buruk rumah mewah suamiku yang kini telah disita negara. Seluruh aset, perusahaan, dan rekening bank milik suamiku hancur lebur hanya dalam waktu beberapa bulan setelah malam kejadian itu. Penyelidikan polisi secara kebetulan menemukan bukti-bukti kuat manipulasi pajak, penipuan investasi, dan penggelapan dana yang dilakukan suamiku di masa lalu. Karena suamiku dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk diadili, semua hartanya disita untuk mengganti kerugian para korban. Aku sama sekali tidak mengambil sepeser pun dari harta haram tersebut. Aku merelakan semuanya dibersihkan oleh hukum negara, memutus total semua ikatan dengan kekayaan yang berasal dari darah. Saat ini, aku membangun hidupku dari nol. Aku membuka sebuah restoran kecil yang menyajikan masakan rumahan dengan resep peninggalan ibu kandungku. Awalnya sangat sulit, namun berkat kerja keras dan kedisiplinan, restoran itu perlahan ramai pengunjung dan memberikan penghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi aku dan anakku dengan cara yang halal dan tenang. Suara langkah kaki yang mendekat dari pintu samping membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan melihat Pak Taufik berjalan masuk sambil membawa rantang besi bersusun 3. Pria parubaya itu tersenyum hangat ke arahku. Kerutan di sudut matanya menunjukkan kelegaan yang sama dengan yang kurasakan setiap hari. Ini ada sedikit mie ayam pesanan khusus untuk Mbak dan jagoan kecil kita di dalam, ucap Pak Taufik sambil meletakkan rantang itu di atas meja teras. Saya buatkan porsi spesial tanpa sayur sawi, persis seperti kesukaan anak Mbak. Aku tersenyum lebar dan menarik kursi, mempersilakannya duduk. Terima kasih banyak, Pak Taufik. Bapak selalu repot-repot mengantarkan kemari. Padahal restoran saya sudah menyiapkan makan malam. Ah, tidak apa-apa, Mbak. Ini sudah menjadi kebiasaan saya. Lagi pula, melihat Mbak dan anak Mbak tersenyum bahagia seperti ini adalah bayaran yang lebih dari cukup untuk semua penantian panjang saya.
Jawab Pak Taufik sambil menuangkan teh hangat dari teko yang sudah kusiapkan sebelumnya. Pak Taufik tidak lagi berjualan mie ayam keliling dengan gerobak reotnya. Setelah kejadian malam itu, aku memintanya untuk menjadi manajer operasional di restoranku. Dengan pengalaman masa lalunya sebagai akuntan handal, Pak Taufik berhasil mengatur keuangan usahaku dengan sangat rapi dan transparan. Ia bukan sekadar karyawan bagiku, melainkan pelindung dan sosok ayah pengganti yang dikirimkan Tuhan untuk mengawasiku selama berada di sarang monster suamiku. Kami sering duduk berdua di sore hari seperti ini, membicarakan banyak hal, kecuali tentang kejadian gaib malam itu yang sudah kami sepakati untuk dikubur dalam-dalam sebagai rahasia kami berdua. Bagaimana kabar pengacara kita soal hak asuh penuh? Tanyaku sambil menyesap teh hangatku. Semuanya sudah beres, Mbah. Jawab Pak Taufik mantap. Hakim sudah mengetuk palu minggu lalu. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Mbah. Pihak keluarga dari suami Mbah sama sekali tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Apalagi setelah melihat kondisi mereka yang sekarang. Mendengar kata kondisi mereka, pikiranku melayang jauh ke sebuah rumah sakit jiwa di pinggiran kota. Beberapa bulan yang lalu, aku sempat datang menjenguk untuk memastikan sendiri hasil akhir dari karma yang mereka tuai. Pemandangan yang kulihat di sana akan terus terpatri dalam ingatanku sebagai bukti bahwa tidak ada kejahatan yang tidak berbalas. Suamiku ditempatkan di sebuah sel isolasi dengan dinding berlapis busa tebal. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas mewah senilai ratusan juta, melainkan pakaian pasien rumah sakit jiwa yang lusuh. Tubuhnya yang dulu gagah kini kurus kering, hanya menyisakan tulang berbalut kulit pucat. Saat aku melihatnya dari balik kaca jendela kecil di pintu sel, ia sedang duduk meringkuk di sudut ruangan. Kedua tangannya mencengkeram lehernya sendiri dengan sangat kuat hingga kuku-kukunya melukai kulitnya, seolah ia sedang berusaha melepaskan sebuah kalung tak kasat mata yang terus-menerus mencekiknya. Mulutnya terus bergumam tanpa henti, memohon ampun pada bayangan hitam yang hanya bisa dilihat oleh matanya sendiri. Ia hidup, pernapasannya berjalan, jantungnya berdetak, namun jiwanya sudah mati dan terjebak dalam neraka siksaan tanpa akhir yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, ibu mertuaku berada di bangsal perawatan umum dengan tingkat penjagaan ketat. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini dipotong pendek dan acak-acakan. Ia menghabiskan seluruh harinya duduk di kursi roda, memandangi dinding kosong sambil tertawa terkikik-kikik tanpa alasan. Kadang-kadang ia akan berteriak histeris meminta pelayannya membawakan perhiasan emasnya, lalu kembali menangis meraung-raung ketakutan sambil menyebut tentang monster bermata merah. Harta yang selama ini ia puja dengan mengorbankan nyawa orang lain pada akhirnya tidak bisa membeli secuil pun kewarasan untuk otaknya yang telah hancur. Mbah tidak perlu memikirkan mereka lagi, suara Pak Taufik menyadarkanku dari lamunan panjang. Ia sepertinya menyadari perubahan raut wajahku. Masa lalu sudah selesai dibayar lunas. Sekarang, Mbah hanya perlu fokus pada masa depan anak Mbah. Aku mengangguk pelan, menyetujui perkataannya. Aku menatap ke arah pintu geser kaca yang menghubungkan teras dengan ruang keluarga. Di dalam sana, anakku sedang duduk di atas karpet berbulu halus, asyik merakit mainan robot-robotan barunya. Ia tertawa riang saat berhasil menyambungkan salah satu bagian lengan robotnya. Mata bulatnya berbinar penuh kepolosan, tidak ternoda oleh dosa dan darah ayah kandungnya. Aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwa anakku tidak akan pernah mengetahui sisi gelap dari sejarah keluarganya. Ia akan tumbuh menjadi laki-laki yang baik, jujur, dan penyayang, jauh dari ambisi buta dan keserakahan yang telah menghancurkan ayahnya. Adzan maghrib telah selesai berkumandang. Langit kini sepenuhnya menggelap, dihiasi oleh taburan bintang yang mulai bermunculan satu persatu menembus polusi cahaya kota. Aku berdiri dari kursiku, menghirup udara malam dalam-dalam. Beban dendam yang selama 10 tahun menjadi bahan bakar hidupku kini telah padam, digantikan oleh kedamaian yang sejati. Aku berjalan masuk ke dalam rumah, menghampiri anakku yang langsung menyambutku dengan pelukan hangat. Kami duduk bersama untuk menikmati makan malam dari rantang Pak Taufik. Hari ini adalah hari baru, dan aku, sang tumbal yang menolak untuk mati, kini melangkah maju memeluk kehidupan baruku. Rantai karma itu telah terputus di sini, dan masa depan kami kini sepenuhnya berada di tanganku sendiri.